Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Sah dan Tutorial dimanapun kalian berada, saya ucapkan banyak terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini dan sudah mendukung channel ini. Dan saya doakan semoga semua teman-teman dilimpahkan rezekinya oleh Allah dan dipanjangkan umurnya serta barokah umurnya. Amin amin ya mujibas sailin. Para sahabat subscriber dan para pencinta zikir dan sholawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita selalu diberikan nikmat oleh Allah yang tidak kita sadari. Salah satunya nikmat yang luar biasa yaitu kita berjumpa lagi dengan bulan suci, yaitu bulan Ramadan, bulan penuh ampunan dan bulan penuh mubarakah. Amin amin ya rabbal alamin. Di mana setiap sesuatu amal kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan kali ini, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pencinta zikir dan sholawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah keutamaan tentang sholat tarawih pada malam yang keempat, karena nanti insya Allah kita berada di malam keempat dari bulan yang penuh mulia, yaitu bulan Ramadan, teman-teman. Karena sholat tarawih itu merupakan sholat sunnah yang banyak pahalanya dan hanya satu kali terjadi selama 1 tahun, teman-teman. Maka dari itu kita sempatkan, kita sambut bulan Ramadan khususnya sholat tarawih ini dengan penuh khusyuk, dengan penuh hikmah untuk mengambil ridha Allah Subhanahu wa taala. Para pencinta zikir dan sholawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat tarawih yang keempat ini keutamaannya sangat luar biasa. Apabila sholat tarawih kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebelum sholat tarawih kita harus mengambil wudhu terlebih dahulu secara sempurna, dan kemudian melakukan sholat isya. Kemudian jangan lupa melakukan sholat sunnah ba'diyah isya 2 rakaat, kemudian baru melaksanakan sholat tarawih secara berjemaah, teman-teman. Semoga kita semua bisa melakukan atau melaksanakan sholat tarawih mulai dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, dan bahkan bisa mengerjakannya sampai di malam terakhir, teman-teman. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Para pencinta zikir dan sholawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus merasa senang bertemu lagi dengan bulan puasa, karena orang yang sudah meninggalkan kita itu sangat ingin berjumpa lagi dengan yang namanya bulan puasa, teman-teman. Jadi sekali kita hidup, maka jangan pernah tinggalkan yang namanya puasa itu, dan sholat tarawih jangan kita tinggalkan, karena pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Para sahabat subscriber dan para pencinta zikir sholawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu
doa yang tidak akan tertolak, artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doanya orang berpuasa sampai berbuka puasa nanti, teman-teman. Maka dari itu, selama bulan puasa, marilah kita berdoa baik siang maupun malam, berdoa kepada Allah, insya Allah pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jelas ada 3 doa yang tidak tertolak oleh Allah, yaitu yang pertama yaitu doanya orang yang pemimpin adil, dan doanya orang yang dizolimi, kemudian doanya orang yang berpuasa sampai menjelang buka puasa. Maka dari itu marilah kita berdoa bersama-sama di bulan puasa ini sebaik-baik doa, teman-teman, karena doa itu di bulan puasa pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pencinta zikiran selawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah ilmu. Tentunya ilmu ini didapat dari beberapa sumber, yaitu dari kitab dan beberapa guru-guru kami, yaitu tentang keutamaan sholat tarawih pada malam keempat, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailatul rabi'ati lahu minal ajri misluh qiraatil taurati wal injili waz zaburi wal furqan. Wa fil lailatul rabi'ati lahu minal ajri misluh qiraatit taurati wal injili waz zaburi wal furqani, yang artinya pada malam keempat dia akan mendapatkan pahala, orang yang tarawih itu akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya seseorang yang membaca kitab Taurat dan kitab Zabur dan kitab Injil serta membaca kitab Al-Quran. Itulah di antara keutamaan sholat tarawih pada malam keempat, teman-teman. Jadi marilah kita sholat tarawih dalam malam keempat ini, karena pahalanya sama seperti orang yang membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Apabila ada kesalahan, ini murni dari kami pribadi, dan apabila ada benarnya, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kesempatan atau di video berikutnya.